Kemenangan itu hanya dirasakan sesaat. Setelahnya itu ya manusia akan menghadapi rasa gentar setiap harinya gitu. Bahwasanya ini kerajaan akan diperangi lagi. Ini mungkin akan ada ancaman baru dan segala macam ya. Ya pada akhirnya ya hidup menikmati ketakutan. Taraf cinta yang lebih gila, luka adalah alasan untuk tetap kembali bersama. Saking cintanya, kepalang cinta, aku tidak peduli. Aku pernah dilukai sampai sebegitunya. Selamat malam semuanya. Yes, saya mengakui sisi 2 IG yang viral. Ada terjebak rindu dan gentar suara. Masih bersama Indo OS di Ngosik, ngobrol asik. Tentunya nanti kita berapa 35 menit atau 100 menit ke depan kita akan bincang bareng dengan pemilik akun masing-masing, sudah pada tahu ya. Dan hari ini adalah bincang buku cinta ya, karena dua narasumber kita terjebak rindu dan gentar suara semuanya menerbitkan buku-buku cinta. Seperti apa obrolan kita hari ini? Oh ya, masih tetap di ketemu buku. Nah, saya masih dipercaya sebagai host Indo OS, oke? Langsung saya panggil Mas terjebak rindu alias Mas Wira Sakti. Oh ya, kita masih di Pasar Manggung di Ketemu Buku Online. Bagi teman-teman yang ingin hadir hari ini, jam ini boleh lihat kita syuting, tapi yang tidak live IG ya, tetap ya, karena masih protokol kesehatan, jadi nggak boleh banyak-banyak kesini. Halo Mas Wira. Halo. Saya sebenarnya minder ya teman-teman semua, karena tentunya Beda usia? Iya, satu beda usia, dua beliaunya ini juga seorang presenter, penyiar radio juga, podcast, podcast ya, dan banyak banget kegiatannya. Hari ini kesempatan sangat luar biasa karena beliaunya sukanya jalan-jalan ke luar negeri, Mas Wira Sakti ini. Wira Sakti Setiawan. Betul. Keren sih, sebagai seorang penulis buku cinta ada setianya itu. Betul. Setiawannya no artinya, Mas? Apa artinya? Setia kepada wanita. Oke, setia pada wanita. Betul. Bacakan apa ya istilahnya, akun satunya pemiliknya belum keluar ya. Iya. Kita lanjut nanti, kita bareng-bareng. Satunya lagi, halo, yang punya akun gentar suara. Oh, awas ya, awas, mikrofonnya mana? Oh itu, oke. Ya. Harus pasang mikrofon. Oke, ini Mas Gentar suara. Jadi kalau dua narasumber kita hari ini itu sering live IG, sering Nggak sering-sering banget kok. Oh, Mas. nggak sering-sering Nggak. banget ya? Nggak. Karena kalau jam 2 malam aku sering lihat. Ya kalau lagi gabut banget dan kuota lagi banyak makanya baru live tuh. Kalau nggak males. Aku nggak akan mengenalkan Gentar suara karena kita pernah intim ya di Ngosik pertama Ngosik kali. pertama, iya. Jadi banyak Ngosik sekali pertama. tentang Gentar. Bagi yang terjebak rindu yang ingin lihat YouTube-nya di Ngosik gitu. Yoi. Nah, kebetulan juga kita itu disponsori oleh Bank Rindu, cuma belum ada ini ya. Besok ya, Ngosik akan disponsori oleh Bank Rindu. Ini tadi udah ada deal-dealing seperti apa Bank Rindu. Tinggal setting aja Bank Rindu kayak apa. Nah, aku ke Wira Sakti dulu ya. Yoi. Wira Sakti, kamu suka apa ini ya? Aquarius ya? Ngawur. Apa? Pisces. Oh, Pisces. Pisces. Tidak bisa jauh dari pasangannya Pisces. Ya. Nah, kenapa? Benar ya? Benar. Nah, tidak bisa jauh dari pasangannya dan kebanyakan memang kalau jauh bisa selingkuh.
Oke, hari ini kan kita ngomongin buku cinta gitu, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya di IG-nya masing-masing ya, silakan bertanya, nanti kita akan menjawab segala pertanyaan. Tapi saya memperkenalkan dulu, Mas Wirasakti Setiawan ini penulis buku ya. Betul. Ada Temu, ada Derana, ada Duga. Ya. Yang saya tahu cuma Temu karena artinya saya tahu gitu. Tapi kalau Derana dan Duga saya tidak tahu. Nah, saya nyatet nih, Temu itu berisi tentang perasaan orang-orang yang berbatas jarak. Jadi ini proses perjalanan Mas Wirasakti ke beberapa negara. Kemudian ada Derana, perjalanan sepasang kekasih yang saling mencintai tapi sama-sama terluka. Wah, ini keren banget. Terus Duga, hubungan yang saling memendam untukmu yang sedang berpura-pura. Oh, jadi berhubungan Nggak tapi bisa mengungkapkan. tidak bisa ya, benci tapi Rindu. mendem gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Terus Gentaki Suara. Nah, Gentaki Suara ini juga seorang penulis prosa, puisi juga ya, itu dianggap puisi enggak ya? Enggak, prosa Mas. Prosa ya. Pada sebuah kata pergi, bukunya ada di sini, cuma katanya habis. Jadi tentunya ini buku pertama Gentaki Suara. Kemudian ada Evolusi Rindu, ada Nelangsa, Talandara, dan Akad. Belum terbit. Lagi Nggak apa-apa proses. kan dibahas. Iya. Antar Kota, Antar Perasaan. Perasaan. Dan ini sebuah novel. Jadi saya mendahului penerbitnya. Jadi yang media tamu bisa tahu judulnya buku yang mau terbit. Nah, itu dua narasumber kita. Seperti itu. Kalau sudah ada pertanyaan boleh. Pokoknya kita ngomongin cinta. Kalau ngomongin tentang Corona? Kalau ngomongin corona nggak boleh. nggak boleh ngomongin. Maaf. Lelah. Kita nggak usah bahas. Bukan nggak boleh. Kita nggak usah bahas. Iya. Tetapi tentunya dalam cinta itu, kalau saya tadi sempat bikin quote ya. Apa tuh quote-nya? Cinta itu tidak hanya butuh ketulusan dan komitmen. Oke. Cinta itu juga butuh seni. Oh, Oke. seni. Mencintai. Oh, seni mencintai. Ya, Ngeri. quote saya ya. Kalah loh kalian. Quote by walaupun lebih Hinu muda. OS. Quote by Hinu OS. Iya, Hinu berkata. Hinu berkata. Hinu. Jadi Hashtagnya. hashtag Hinu berkata. Wow, quote-nya bagus banget. Tapi kalau yang tentang kita bikin, beliau dua ini yang sangat apa ya istilahnya, sangat mendalam tentang cinta. Saya belum pernah lihat podcastnya, mendengar podcastnya, tapi pernah satu podcast Wirasakti yang menggelitik itu, dari sahabat tapi bisa making love gitu ya. Ya. Oh, saya langsung Sering sapa terjadi. Kerap terjadi. Kerap. Di kota-kota besar ya. Kota-kota orang. besar. Oke, Sahabat tapi check in judulnya. sahabat tapi check in. Iya. Oke, pengkhianatan ya. Jadi cinta itu pasti ada hubungannya dengan pengkhianatan, perselingkuhan, kemudian ada cinta lebih dari satu. Iya. Istilahnya apa? Cinta lebih dari satu itu. Istilahnya Belum ada ya? Belum ada. Buatlah kalian. Iya. Istilah cinta lebih dari satu. Kemudian pasti Kan kesetiaan. pada dasarnya cinta itu emang lebih dari satu loh Mas. Cinta ya, itu ya, dulu luas lah. maknanya. Jangan motong-motong, gak usah. Kemudian ada memaafkan dan dimaafkan. Itu dalam percintaan kan itu pasti. Kemudian terakhir ada komitmen. Nah, kita bahas 5 itu, tapi kalau ada yang ingin ngobrolin tentang yang lain, nanti ya tergantung adminnya nyatetnya seperti apa gitu. Ke kita. Oke. Oke, ke Mas Wira dulu. Oke. Kan Mas Genta nggak boleh iri ya, karena saya juga baru berjumpa dengan Mas Wira pertama kali di sini. Jadi kok bisa nulis cinta itu dari Mana? mana gitu? Dulu jujur awalnya itu iseng. Jadi ada temen, Cinta kok iseng? oh sih toh. Oh, saya. ada temen dia punya buku dulu, tapi self publishing. Jadi indie, orang-orang bilang minor. Jadi dia cuma nyetak ya 10-20 eksemplar. Teman itu ya. Teman. Terus aku nanya, gimana caranya nulis buku? Ada ketika itu kan.
Caranya gampang, nanti kamu tinggal ngetik di A4, spasi sekian, fontnya sekian, tulis aja, nanti tinggal ngirim, paketnya 700.000 kalau nggak salah, sekitaran itu 10 eksemplar bla 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 gitu. Akhirnya pada waktu itu aku mikir, ya udah, aku nulis tanpa draft, tanpa editor. Nggak ngerti mau ditulis kayak kemana, cuman aku punya gambaran inti, garis temu itu akan dibawa kemana sampai akhir. Oh, udah tahu temu itu ya? Udah, jadi temu nggak ada judulnya awalnya. Akhirnya nulis lah itu, nulis. Nah, pas udah sampai 94 halaman A4, dihubungin sama editor. Oh. Nah, ditawarin mau nulis nggak di tempatku, katanya gitu. Oh, sama penerbit mayor? Ya. Oke, kok bisa penerbit mayor kenal Wira? Siapa Wira? Wangun soalnya. Iya toh? Akhirnya itu waktu itu email Ya iya, kok bisa kenal Wira? Karena nggak ngerti ya, mungkin dulu sih aku sempet nge-like setiap foto, terus komen juga gitu. Di Instagram. Di Instagramnya penerbit itu? Ya. Masa semudah itu? Ya didukung dengan penampilan. orang, maksudku caption yang sudah ditulis. Mungkin dia bisa melihat bahwa aku wis iso nulis atau gimana mungkin pandangannya mereka ya. Aku juga nggak ngerti. Nah, terus aku ngirimin sampel. Sering nulis di Instagram. Jadi aku ngefoto, basicku fotografer, terus tak kemas dengan sajak gitu. Karena aku mikir kalau aku cuma ngupload di Instagram tuh dengan caption cuman hahihi, apa bedanya dengan yang lain gitu. Jadi awalnya sajak itu tahun 2015an tak bentuk karena untuk menceritakan foto, jadi lengkap lah. Oh, karena kamu suka fotografi, terus untuk menggambarkan apa yang aku sampaikan. Tapi kenapa itu cinta ya? Apa maksudnya jadi imajinasi ketika fotografi itu juga cinta? Ya. Cinta. Kamu pernah terluka dengan cinta atau kamu mengagungkan cinta? Setiap orang pasti pernah terluka karena cinta. Seganteng kamu tuh terluka. Kalau jelek kayak saya gitu. Kayak saya gimana? Kalau kamu lebih banyak melukai Mas. Oh ya, jadi enggak, sekarang aku tanya, ini simpel aja sih. Belajar menulis dari mana? Atau suka membaca juga? Otodidak. Nggak tahu aku kalau ditanyain belajar menulis dari mana, itu nggak tahu dari mana. Karena aku baca bukunya Oka Rusmini, terus baca bukunya Sapardi, Joko ya, Pinurbo. Sapardi beberapa, Joko Pinurbo beberapa aja. Oke. Gitu. Dan membaca buku-buku lainnya, aku lupa ada judulnya apa gitu. Tapi suka membaca ya? Kadang. Jujur kadang. Enggak yang rapid setiap hari membaca gitu enggak. Oh, bukan suatu keharusan membaca tiap hari gitu enggak? Betul. Itu yang membuat kamu bisa nulis. Ya. Kalau menurutku menulis itu semua orang bisa, karena setiap orang tuh pasti menulis 1000 kata sehari, pasti. WhatsApp, komen, story, balas story dan segala macam. Tapi kalau masalah gaya bahasa itu kebiasaan. Enggak, Menurut? aku enggak setuju itu. Piye. Karena kalau nulis angka ya. Omset hari ini berapa? Jadi itu bukan nulis. Bukan berkata ya? Bukan berkata. Oh, berarti ada Mansur, ada siapa tadi? Oka Rusmini. Oka Rusmini. Bali. Oke. Itu juga puisi. Sebutannya Senandika mungkin ya. Apa itu, Mas? Yang mana? Puisi putus-putus itu apa jadinya? Ini cerita dari sudut pandang. Ya. Oke. Tapi bagus. Diksinya bagus. Tanpa tokoh tapi. Itu yang membuat akhirnya si Temu ini muncul. Ya, Temu itu dibuat 6 bulan. 6 bulan. Ya, Tapi dari rangkaian kata perjalananmu toh? Tapi mulai nulis itu 6 bulan. Dari Januari sampai Juni. Oh, bukan itu kamu tulis di IG. Enggak, itu pure baru semua. Oh, oke. Berarti IG itu hanya untuk menggambar hobi fotografermu tahun Selingan. 2014 itu ya. Betul. Baru terbit 2018. Ya, di September. 4 tahun ya. Lama juga ya. Itu atau mungkin gara-gara followermu banyak kamu ganteng gitu. Itu yang bikin penerbit mayor. Biarin aku dikata-katain. Saya kan hostnya. Tapi memang di antara bertiga ini memang yang paling ganteng saya. Oke, Mas Genta. Kan kalau saya belum pernah nanya inspirasi buku-buku sebelum bisa menulis. Ini kan aku nanyanya ke Mas Suran. Oh ya. Inspirasi. Jadi siapakah sih yang membuat kamu bisa menulis gitu loh? Siapa yang membuat aku Pembaca. bisa menulis? Tentu
aku percaya Mas, setiap orang yang menulis itu tentu ada pertama keinginan dia. Yang dipengaruhi oleh mungkin bacaan, lingkungan, tekanan hidup. Bacaanmu apa? Bacaan awal? Bacaan awalku, aku jujur awal nulis itu aku lebih seneng baca buku karya Pidi Baik dulunya. Aku ngikutin Pidi itu mungkin mulai dari Durunkan Mama, Durunkan Marmut, Durunkan Monster, Durunkan Molen, sampai Dilan, Lea. Itu. Oh iya? Iya. Dari buku itu akhirnya aku ketemu buku Aan Mansur Kukila judulnya. Sama-sama Aan Mansur. Aan Mansur. Dari buku Kukila, terus aku ngelihat pasar prosa itu mulai di tahun 2016 ya, ledakannya itu di bukunya Aan itu yang judulnya Tidak Ada New York Hari Ini, yang ada di dalamnya kumpulan puisi yang dipilih untuk film Ada Apa Dengan Cinta waktu itu. Oh iya. Nah, aku mulai menulis itu mungkin dari apa ya, dari kesenangan membaca awalnya, terus ya pada akhirnya setiap orang yang membaca itu menurutku pasti pengen apa ya, mengaktualisasi. enggak, dulu tuh baca buku tapi ujung-ujungnya akhir dari ending dari sebuah buku tuh kadang tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Nggak sesuai dengan dia harapkan, kadang aku pengen misalnya ini endingnya happy ending atau pengen sad ending gitu loh, tapi pada akhirnya ini buku malah bertolak belakang akhirannya gitu. Akhirnya. Jadi dari sana berangkat, kayaknya aku juga pengen deh nulis buku gitu loh. Kayaknya coba dulu. Tapi pada akhirnya dulu aku mulai dari artikel. Aku awalnya nulis bukan tentang cinta-cintaan. 2013 itu aku ngeblog dan nulis tentang artikel perjalanan dulunya. Artikel perjalanan tentang wisata, sampai pada akhirnya 2015 itu aku mengenal Instagram 2014. Terus pasar blog waktu itu emang lagi turun. Kenapa nggak jadiin Instagram ini sebagai media aja ya gitu loh. Toh foto-foto perjalanan aku dulunya banyak gitu loh. Kenapa ini foto nggak diposting ke Instagram, terus cari suatu tema tulisan yang beda gitu. Jadi menurutku orang-orang yang menulis cinta itu tergantung dia nyasar segmennya sih sebenarnya. Kalau aku emang awal niat masuk di apa ya, nulis buku emang pengen nyasar segmen di 18 sampai 25 tahun. 18-25 tahun itu di rentang umur sekian gitu. Tahu kamu itu 18-25 tahun segmen-segmen gitu. Enggak ya? Apa? Ya, Terlalu pinter dia. Nah, di 18-25 tahun itu tentu banyak apa ya? Ya problematika yang terjadi kebanyakan menurut aku ya pertengkaran dengan sahabat atau enggak enggak lepas dari yang namanya cinta-cintaan gitu. Makanya aku nyasar segmen 18 sampai 25 tahun ini ya aku nulis cinta gitu. Lain hal misalnya aku mungkin nyasar segmen di 25 sampai 30 sampai 44. Ya menurut aku ketika kita pengen nerbitin buku itu juga ada apa ya? Segmen yang akan kita sasar nih, tujuan buku ini nanti konsumennya siapa gitu loh. Tentu itu harus kita pertanyakan. Kita ngomongin buku cinta. Oke, yang temu, duga, derana apa? Derana, duga. Apa sih arti derana, duga itu? duga itu ya duga, kata dasar dari menduga. Kalau derana itu artinya tabah. Itu dari kata apa sih? Bahasa Indonesia, bukan Sanskrit. Ada yang tahu kok. Derana itu sinonim dari tabah. Oh, tabah. Nah, kalau gaya bahasanya Wira sendiri di 3 buku itu apa? Kalau temu itu ringan. Semisal aku ingin mencintaimu tanpa peduli kamu bisa melukaiku. Itu ringan. Tapi kalau derana itu lebih berat gitu. Misalnya apa ya? Gini. Sepasang kekasih ya ini, pergulatan sepasang kekasih. Ya, jadi lebih bahasanya itu lebih ribet gitu. Jadi aku menciptakan suatu semesta baru di situ. Kayak misal aku ingin membawamu ke sebuah palung terdalam apa gitu. Lupa aku isinya. Oh, itu berarti Kalau tentang mencintai ya, sama-sama terluka ya? Ya. Iya, gimana sih? Tabah. Mas Inu nggak pernah ngerasain. Masih nggak pernah merasakan ya? Gimana rasanya sakitnya? Mencintai tapi dilukai gitu belum pernah? Belum pernah ya? Belum pernah. Biasanya melukai soalnya. Oh, biasanya melukai. Biasanya saya mencintai, jadi saya sangat mencintai dan saya cinta itu mencintai saya Musik banget. Sewajarnya. sewajarnya. Maksudnya ya, kalau saya cinta banget, dia cinta banget. Kalau saya cinta biasa, dia juga cinta biasa. Gitu. Jadi saling mencintai tapi terluka itu gimana sih? Jadi derana itu lahir ketika berawal dari kegelisahan gitu. Orang-orang kan biasanya gimana sih kalau orang itu sudah mencintai banget, udah berharap banget, tapi cuman berakhirnya ya udahlah, akhirnya cuman merelakan lah, tabah. Akhirnya cuman tidak putus asa, tabah. Jadi nggak bisa satu mereka itu.
Berakhirnya sederhana, berakhir hanya mengikhlaskan tabah. Oh, pernah ngalamin itu beda agama. Oh, Pernah ngalamin itu aku. Cinta banget tapi ya ini masalah orang tua ya. Iya, orang tua. Ini masih orang tua ini. Jadi beda agama jadi nggak bisa. Itu namanya mencintai tapi terluka gitu. iya. Itu terluka ya, memang benar itu. Aku jadi kurus itu. Sekarang udah gemuk lagi. Sekarang udah gemuk. Oke. Kalau diduganya, ini saya sekalian promosi bukunya Mas Vira ya. Karena memang Mas Vira ini akan saya ajak besok kalau pameran buku sudah normal, ketemu buku akan saya ajak bersama Mas Genta keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Ya, kan kelilingnya dunia terus tahu saya kelilingnya. Nanti Tolong komen kota mana yang harus kami kunjungi. nah, komen Mas Genta dan Mas Terjebak Rindu. Ini penonton berapa sih? Penasaran yang nonton berapa? Orang-orang Ini pada malam mingguan. Ini baru live IG tapi nggak bisa lihat komennya live IG, nggak bisa yang viewernya berapa. Jadi kita buta. Terduga itu juga hubungan. Terduga. Ini cinta yang menduga-duga. Oh dia jatuh cinta sama. Jadi duga itu adalah sepasang kekasih yang satunya itu nggak bisa mengungkapkan kalau dia kesel. Satunya lagi menganggap ya kamu tuh kalau ada apa-apa ngomong, jangan diem aja. Satunya lagi aku tuh nggak bisa ngomong, aku tuh bisanya kayak gini. Ngerti nggak? Pernah ngalami kan? Ada orang yang nggak bisa mengungkapkan kalau kesel dipendam. Ada orang kamu kalau nggak bisa, kalau nggak cocok sama aku ya ngomong, jangan kayak gini caranya. Ada satu quote aku pernah dengar kayak gini. Ketika kita memilih berpasangan, hanya ada dua kemungkinan loh. Ketika anak manusia memutuskan untuk hidup bersama. Pertama, ikhlas terluka sampai mati. Yang kedua, menerima semua ketidaksukaan. Ya menurut aku ketika seseorang misalnya jatuh cinta, tentu kita berasal dari dunia yang berbeda, Mas. Dia punya realitas, kita punya realitas ya, Wir ya. Nah, menjembatani dua hal tersebut inilah yang sering kali menjadi satu permasalahan yang sulit misalnya. Ya. Misalnya beberapa orang ya, kayak temenku, dia pas berpacaran, tapi yang satunya misalnya gaya hidupnya seperti ini, sementara si pasangannya punya gaya kehidupan seperti ini gitu. Nah, dua-duanya saling nggak suka. Kamu jangan kayak gitu, kamu kayak gitu hanya karena si pasangannya yang satu nggak terbiasa dengan gaya seperti itu. Sebaliknya pun seperti itu gitu. Ya menurutku apa ya? Iya, ketika kita misalnya sepakat untuk jatuh hati, menautkan perasaan, jatuh hati, memilih hidup bersama, ya pada akhirnya di sana kerelaan kita akan dituntut. Di sana penerimaan kita harus diuji. Karena mencintai adalah perkara menerima sesuatu yang tak sejalan denganmu. Oke, berarti terduga itu tentang Duga. Terduga. Nah, kalau saya menyimpulkan dua statement quote teman-teman ini kan berarti mencintai itu nggak indah dong. Indah. Harus Indah itu kan kata sifat, Iya. Mas. Indah atau nggak indah itu hanya ada di pikiran kita. Iya. Oke, yang bikin dari sekarang repot banget kalau mencintai itu gitu. Menyatukan dua budaya, menyatukan dua kebiasaan. Karena mencintai adalah harus saling pengertian. Iya kan? ya karena cinta itu dilahirkan Tuhan untuk menyatukan perasaan dan logika. Tapi setidaknya ketika kita ingin sesuatu hal gitu loh, tentu kita sudah membaca risikonya ke depan. Ya. Kita sudah memutuskan, kita sudah menyiapkan diri kita untuk, oh iya ke depannya gue bakal kayak gini. Aku mungkin bakal akan membagi waktu, akan melaporkan segala aktivitasku dan segala macamnya, akan menjalin komunikasi yang intens. Dan Ya. menurutku apa ya, ya kita sadar bahwasanya mungkin jatuh cinta itu ribet, ini segala macam, menjalin hubungan tuh ya tentu ada risiko buruknya. Tapi ya sepenuh hati sebelum kita mulai, tentu kita udah siap karena kita menginginkan hal tersebut. Ya, gitu. salah satu resiko buruknya adalah ketika kita terlalu cinta sepenuhnya, itu kita sampai lupa bahwa apa ya? Kalau aku pernah buat quotes ya, pada taraf cinta yang lebih gila, luka adalah alasan untuk tetap kembali bersama. Saking cintanya, kepalang cinta, aku tidak peduli. Aku pernah dilukai sampai sebegitunya. Iya, itu sering terjadi. Ya, sering terjadi di kota-kota besar. Kita ngawalin tema pertama itu tentang selingkuh. Ada yang tanya nggak?
Oh, nih ada yang tanya nih. Ada yang tanya nih. Nah, gimana kalau kita nggak berani memulai sesuatu? Ke mana? Ke Wira? Gimana kalau kita nggak berani memulai sesuatu, Mas Wira? Memulai hubungan maksudnya. Iya. Kalau menurutku nggak berani atau nggak berani itu kan cuman perkara takut akan dilukai mungkin. Takut dengan masalah yang sudah lampau, atau mungkin takut dengan terlalu nanti dikecewain, nanti luka lagi, nanti apa lagi gitu. Ada orang yang bilang namanya Hinu OS. Kalau kamu nggak mikirin negatifnya terus, nggak bakal mulai. Bener nggak? Oh ya. Nah, jadi kalau terus-terusan dipikir luka apa nanti kalau mencintai itu terluka, nanti kalau ini ya nggak bisa mencintai. Akhirnya terlalu fokus pada luka, terlalu fokus pada hal-hal yang negatif gitu. Ya, karena kan tadi saya sudah juga kaget juga bahwa cinta itu memang butuh pengorbanan, ya kan? Betul. Iya. Cinta itu butuh pengorbanan. Gila memang. Kok gila? Ya. Jadi memang Tuhan itu memberi kita suatu energi untuk ada nama disebut cinta ya, tapi cinta itu harus banyak ya, banyak apanya, bahwa kamu harus mengerti, kamu harus apa. Nah kalau nggak tahu itu ya nggak bisa kalau nggak mau mulai ya nggak tahu seninya ada di mana gitu. Risiko kadang orang Ya? iya orang terlalu memikirkan risiko, kemungkinan yang bahkan cuma ada di kepalanya sendiri. Apapun yang akan dia mulai ke depannya itu pasti akan digentayangi oleh rasa takut gitu. Ya hakikatnya kita sebagai manusia menurut aku apapun yang akan terjadi di kehidupan selanjutnya hadapi gitu. Ya kita nggak bisa minta waktu untuk mundur ke belakang gitu loh. Yang bisa kita hadapi ya waktu berjalan maju, ya kita harus berjalan maju. Apapun misalnya yang ada di depan hadapi gitu. Oke. Karena penyelesaian masalah itu akan bikin kita menjadi dewasa. Lu cinta misalnya terhadap suatu hal, kamu pengen mewujudkan segala sesuatu hal gitu loh. Ya kamunya nggak berani mencoba, ini bagaimana terrealisasi? Ketakutan kamu juga hanya akan terjadi dalam kepala kamu dan itu akan menghantui kita setiap harinya. Insecure itu kan dari sana kadang. Kita memikirkan segala sesuatunya, risiko, penghakiman diri dan segala macam. Padahal itu nyatanya cuma terjadi dalam kepala kita, nggak terjadi ketika kita melaluinya, belum tentu benar. Oh, kayak Mas Wira tadi, ketakutan dalam pikiran kita ini yang menghancurkan cinta ya. Betul gitu ya? Ya. Oke, sekarang saya tergelitik dari awal pembicaraan tadi, pernah terluka gitu. Saya nggak tahu itu apa. Saya pernah terluka. Terluka karena apa? Aku tuh. Karena perkara hati lah. Terluka karena hati atau karena pengkhianatan? Bisa jadi. Oh bisa jadi ya. Oke. Terluka kan. Kalau kamu terluka? Aku terluka setiap hari, Mas. Kamu tuh ini saya Enggak, serius loh. Ini ngarahin. Kita mau ngomongin tentang Serius. perselingkuhan. Setiap hari itu manusia terluka loh. Hidup ini aja tragedi. Hidup tragedi, Mas. Bener loh. Nek diukur ya. Suruh mendalami cinta. Kalau misalnya diukur ya, ini porsi antara kebahagiaan dengan rasa sedih setiap harinya kita melalui kehidupan mungkin nih menurutku porsi kesedihannya akan lebih besar dalam kehidupan. Aku pernah baca bukunya Putut, judulnya itu Jalan Bercabang Dua di Hutan Kesunyian. Di dalam itu ada puisi pembuka di dalamnya itu. Ya setelah perang, kemenangan itu hanya dirasakan sesaat. Setelahnya itu ya manusia akan menghadapi rasa gentar setiap harinya gitu. Bahwasanya ini kerajaan akan diperangi lagi. Ini mungkin akan ada ancaman baru dan segala macam ya. Ya pada akhirnya ya hidup menikmati ketakutan menurut aku. Hidup menikmati ketakutan. Ya dah. Oke. Hidup adalah tragedi dan. Iya, hidup tragedi. Oke, kalau ngomongin apa ya, kenapa banyak terjadi perselingkuhan, terjadi pengkhianatan itu kenapa sih? Karena dalam suatu hubungan cinta. satu merasa takut dengan kesendirian. Hubungan LDR itu selalu gagal karena salah satunya takut akan kesendirian. Oh ini Dan ngomonginnya ini dari sisi LDR. Misal dan ketakutan akan kesendirian itu harus dipenuhi dan dipenuhinya dari orang lain. Misal, yang kedua tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah. Ini manusiawi atau enggak nih? Jane tidak merasa cukup itu manusiawi. Tapi efeknya untuk tidak merasa cukup itu yang
tidak bisa, kadang-kadang di luar nalar gitu. Itu. Semua orang pasti tidak pernah merasa cukup. Iya, makanya Ya. berarti akan ada dua nih. Karena takut kesepian. Yang kedua karena tidak merasa cukup. Nah, tidak merasa cukup nah ini berbahaya dong bagi orang-orang yang tidak merasa cukup. Ini nggak usah dicintai dong. Ya, setiap manusia Makanya kan emang nggak cinta pernah butuh merasa komitmen. puas. Makanya cinta itu butuh komitmen. Cinta butuh komitmen. Cinta tanpa komitmen FWB-an dong jadinya. Friend with benefit dong jadi. Menurut Genta. Ya menurutku manusia emang nggak pernah puas. Penyakit setiap manusia itu silau mata, Mas. Mata kita akan lebih condong memandang sesuatu hal ke arah yang indah, gitu. Ke arah yang megah, ke arah yang bergelimang dengan kebahagiaan gitu loh. Pasti sebagai apa ya? Misalnya anggap kita punya kehidupan nih, sedikit banyaknya pasti kita akan compare kehidupan kita dengan manusia lain. Kita akan membanding-bandingkan, itu sifat alamiah manusia menurut aku gitu. Nah, perselingkuhan itu menurut aku terjadi kayak karena kita membanding-bandingkan terus, kita tidak merasa puas dengan pasangan yang kita miliki. betul. Iya. Coba andai aku pasangan sama dia, pasti kehidupan aku lagi seperti ini. Sabar. Andai aku misalnya sama dia ya, pasti kehidupanku bakal seperti ini gitu. Nah, perbandingan itu tadi, mengcompare itu tadi yang ujung-ujungnya Berakhir selingkuh. menjadikan perselingkuhan. Iya. Tidak pernah puas dengan satu manusia, dengan satu nyawa, dengan satu cinta. Tapi ada lagi. Orang yang sudah tahu diselingkuhi, Asu. pada taraf cinta yang lebih gila, luka adalah alasan untuk kembali bersama. Karena mereka menganggap bahwa kamu pasti akan lebih baik lagi, pasti kamu akan lebih baik lagi. Berharap adalah bukan sebuah strategis. Dan itu salah ya. Menurutku ya. Apa tadi? Luka gimana tadi? Pada taraf cinta yang lebih gila, Pada taraf cinta yang lebih gila, luka adalah alasan untuk tetap kembali bersama. malah luka menjadi alasan untuk kembali bersama. Saking cintanya, dia nggak peduli kalau dia itu dilukai. Dia nggak peduli dia itu dikhianati. Ini lagi disakitin atau enggak tuh udah nggak bisa ngebedain ini bahagia atau kesakitan. Yang penting ya udah gue sama dia gitu loh. Ya apa? Bersama dalam rasa sakit kadang jauh lebih baik daripada berpisah untuk menyembuhkan luka masing-masing. Iya, kenapa bisa berpikiran kayak gitu ya? Lah sekarang Mas Indu tak tanya gitu loh. Misalnya hanya karena Mas Indu tersakiti oleh istri Mas Indu lantas Mas Indu pengen nikah lagi. Yo nggak kayak gitu dong. Kadang bersama dalam rasa sakit itu malah lebih enak, saling mengobati, saling ini. Meskipun kita sadar pada hari depan luka itu akan hadir lagi. Kesakitan itu akan ada lagi. Berarti tidak ada Temanya maaf. bucin. Berarti kan benar kan bucin banget. Berarti perselingkuhan itu atau pengkhianatan itu tidak termaafkan. Karena kalau ketika dimaafkan, Maaf, itu kan perspektif dari orangnya. Tidak ada hukum yang mengatur bahwa nek pengkhianatan Alia hati harus dimaafkan atau tidak termaafkan, nggak ada. Maaf atau tidak itu kan kembali ke perspektif diri masing-masing. Ada yang menganggap bahwa 1 sampai 10, 1 sampai 5 itu masih bisa dimaafkan. Tapi ada yang menganggap 10, selingkuh sampai 10 itu masih bisa dimaafkan. Masih bisa dimaafkan. Berarti kembali ke perspektif. Balik ke diri Mas Indu. Ya. Iya. saran. Enggak. Jadi misalnya nih istri Genta gitu, misalnya. Belum punya istri ya, Mas? Enggak lah, ini kan Misal. semuanya kan misal. di sini misal. Contoh, Ini contoh. kan contoh. Misalnya istri Genta gitu berselingkuh. Iya toh? Terus Genta memaafkan. Berarti dia memendam perang ya? Jangan-jangan dia si istri akan Enggak memendam peran. Maaf itu pasti diiringi dengan harapan, Mas. Harapan seseorang untuk berubah. Adanya kata maaf itu muncul karena kita mengharapkan seseorang ini masih bisa untuk berubah, masih bisa dikasih kesempatan, masih bisa memperbaiki permasalahan yang mungkin dia lakukan gitu. Nah, kalau misalnya sekali maaf, 2 kali maaf, 3 kali maaf, dan itu memang ya mungkin bakal terjadi lagi ya, balik ke diri kita masih pengen tetap stay sama dia atau kita pengen mencari sesuatu yang lain. Lu ujung-ujungnya bakal bertahan sejauh mana kamu sanggup untuk disakiti. Sejauh mana kamu mampu menikmati rasa sakit setiap harinya. wow. Kok saya jadi yang lebih berumur gini jadi tersandar. Gila kalian ya ngomongin cinta ya, dalam banget. Dalam banget tidak. Gila, dalam banget. Oke, berarti
perspektif di tadi cinta yang tadi cinta gila itu lebih baik bersama tapi memendam luka ya. Merawat luka. Merawat luka Daripada berpisah tapi menyembuhkan luka Iya, masing-masing. luka masing-masing. nggak sehat sebenarnya itu ya. Iya. Sangat nggak sehat kan. Mungkin orang bisa toleran 2 kali, tapi karena si Mira tadi sampai 10 kali pun Enggak, Ada. gini, kadang Ada. orang berharap dengan kayak dia kapan, kan? mengakhiri ya. Itu Dia selesai. berharap semuanya selesai, padahal Nah, enggak. tidak. Ketika dia memulai lagi, luka itu, permasalahan itu akan ada lagi gitu loh. Entah dengan jalan seperti apa, keadaan seperti apa. Emang kita bisa menjamin bahwasanya memulai hubungan yang baru itu bakal Lebih baik. lebih baik? Enggak, toh gitu. Ya mending memperbaiki ini masalah ada, lukanya seperti ini, udah saling mengobati gitu loh. Toh pada akhirnya ya misalnya di hari depan bakal tercipta luka lainnya, permasalahan lainnya, ya udah ntar obati lagi gitu aja terus. Masa misalnya tangan Maisin dulu luka nih, terus dipotong tangannya gitu loh. ya jangan gitu. Iya Nanti- diputus gitu loh, terus luka lagi diputus lagi. Ya ini ada luka tentu diobati. Enggak dipotong tangannya gitu. Ya tapi berbeda dengan si Mira tadi kan, bahwa mencintai dalam gila itu sampai banyak terjadi dan itu jadi malah nggak sehat hubungan. Ya saling semua orang menurut aku mencurigai. mencinta itu gila kok. Gila menurut orang lain itu kan berbeda-beda. Menurut aku misalnya aku mencintai kekasihku ya itu udah paling Oke, gila. kita tutup pembahasan tentang perselingkuhan dan ini perselingkuhan dan pengkhianatan itu sarannya apa ketika terjadi seperti itu? Apanya syaratnya? Sarannya. Oh, sarannya. Caranya aja. Caranya. Nah, caranya untuk tidak terjadi itu, dan kalau terjadi sarannya apa? Kenali dirimu sendiri. Apakah itu sungguh benar-benar melukaimu? Yang kedua, apakah memang itu adalah sebuah, meskipun ada orang yang beranggapan bahwa selingkuh itu tidak bisa ditolerir. Ada orang yang beranggapan bahwa maaf itu akan selalu ada gitu. Tinggal kembali lagi ke perspektif masing-masing ketika merasa bahwa itu sudah tidak bisa dipertahankan atau sudah tidak bisa lagi kamu toleransi. Kembali lagi ke perspektif masing-masing. Tidak ada saran yang patok kalau selingkuh harus gimana. Karena cinta itu dinamis, bukan statis. Cinta itu dinamis, bukan statis. Quote keren lagi. Ini banyak sekali quote hari ini. Sumpah ini catat lagi nih quote-nya nih. Cinta itu dinamis, bukan statis. Ini, Apa tadi pertanyaannya? Saran selingkuh. menutup tentang pengkhianatan itu saran agar tidak terjadi pengkhianatan perselingkuhan, dan kalau terjadi apa buat yang diselingkuhin gitu. Yang diselingkuhin. Ya. Saran untuk yang diselingkuhin. Nah, Iya menurut aku kalau misalnya kamu memang tidak bisa menerima itu ya menurut aku ya udah lepasin gitu. Kalau misalnya kamu masih bisa dirasa ini masih bisa diperbaiki, dianya masih bisa diberi nasihat, kata maaf dari diri kamu juga masih ada untuk dirinya, ya udah silahkan lanjutkan. Pada akhirnya semuanya itu balik kepada keputusan kita, Mas. Kalau menurut aku ya balik kepada keputusan kita gitu loh. Kita masih siap nggak untuk ya memperbaiki segala sesuatu halnya, meskipun misalnya perselingkuhan itu bukan terjadi dari diri kita tapi dari diri pasangan kita. Ya, kalau kamu masih bisa menerima hal itu dan menganggap hal tersebut bukan sebagai suatu permasalahan yang sangat berat, ya wes silahkan dilakukan. Tapi kalau bagi kamu itu adalah patokan atas rasa percaya, ya udah kiri gitu. jangan bersahabat. Jangan menyakiti diri kamu menurut aku. Oke. Ya. Karena Pun ada orang yang rela menyakiti dirinya sendiri demi mencintai orang lain ya. kamu ada. ketawa terus gak ada? Ini Ada. kelihatan Dia kamu tadi ya, itu nembak aku. Ini dari salah satu IG. Bagaimana caranya Bang Genta mencari sudut pandang yang berbeda dari apa yang ingin Bang Genta tulis? Terus bagaimana cara Bang Genta mengembangkan kalimat sederhana jadi luar biasa? Bagaimana cara aku Bagaimana caranya Bang Genta mencari Jadi- sudut pandang yang berbeda dari apa yang ingin Bang Genta tulis? Menurutku ya, itu di sana dulu. Menulis itu ya, ketika kita sadar bahwa kita pengen menulis, kita pengen fokus dunia tulis atau menjadikan menulis itu sebagai kesenangan. Kita sudah harus dituntut melihat segala sesuatu halnya itu dari perspektif yang berbeda. Dari Kita sudut pandang dituntut, berbeda. iya, kita dituntut untuk merasakan hal-hal yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Gitu. Kadang aku sempet ngomong kayak gini, ada di dalam satu buku dia nulis kayak gini. Ya,
hargai setiap orang yang menulis meskipun itu nulis patah hati, karena kamu nggak tahu seperti apa dia mematahkan hatinya sendiri demi mewakili perasaan orang banyak gitu. Nah, ketika kita sadar kita pengen menulis ya kita harus merasakan banyak hal yang terjadi gitu. Kadang kita berpatokan bahwasanya inspirasi, aku nggak ada inspirasi nih, aku lagi nggak ada yang mau ditulis. Padahal sebenarnya di sekitar kita ini bisa ditulis semuanya. Kamu pengen nulis rasa sakit, pergi ke rumah sakit, lihat betapa kesakitannya orang di rumah sakit di sana. Bawa kertas atau bawa laptop, pergilah ke rumah sakit menurut aku. Lihat setiap harinya orang meregang nyawa di sana, perpisahan terjadi setiap harinya, atau enggak pergi ke bandara gitu. Pergi di bandara, lihat betapa hangatnya pelukan orang-orang di sana untuk melepas kepergian orang lain gitu. Entah untuk melepas kepergian kekasihnya gitu. Jadi ya, ketika kita menulis, kita juga diasah untuk lebih peka terhadap segala sesuatu hal yang terjadi di realitas kita. Ya, jadi masalah sudut pandang itu penting, Mas. Iya, Jadi gini, iya, terus. Masalah sudut pandang ya, penyampaian kamu dan segala macamnya, ya, aku percaya setiap penulis itu pasti punya ciri khas cara dia menyampaikan setiap kalimat masing-masing. Yang mungkin itu dipengaruhi oleh bacaannya dia, kazanah pengetahuannya dia tentang pembendaharaan. Dewasa banget pakai kazanah gitu ya. Nah, kalau sudut pandang itu penting, Mas. Jadi bedanya penulis dengan orang-orang yang baru nulis itu punya sudut pandang yang berbeda. Misal mata gitu. Apa yang Mas Hinu pikirkan tentang mata? Buat kalimat dengan mata. Menggambarkan mata. Mataku hari ini memancarkan kesedihan. Sedih. Cukup. Ayo, Ken. Oke. Dari dalam bola matamu kulihat bintang-bintang jatuh. Nah, seolah-olah itu adalah semesta. Kalau aku ingin tidur dan mendirikan tenda di bawah kelopak matamu agar aku bisa menghitung berapa kali tangismu jatuh karena kecewa kepada aku. Jadi keren banget. Jadi sudut-sudut pandang yang berbeda. Kalau masalah gaya bahasa itu kebiasaan. Iya. Genta misal kebiasa menggunakan saya atau misal biasa menggunakan kau. Aku menggunakan aku dan kamu dan sering mempersonifikasi dari benda-benda mati. Mata itu yang ngapain mati lah ya, mata atau telinga. Kalau misal aku rindu ketika napasku kau rebut 5 cm di depan mulutmu, misal begitu. Jadi hal-hal yang itu mengarah ke orang-orang jadi mikir gitu loh, gimana. Jadi ya kembali lagi sebenarnya menulis itu masalah habit, masalah keterbiasaan, proses. Aku nggak percaya yang namanya menulis itu bawaan lahir, anugerah dari Tuhan. Enggak, semuanya itu butuh latihan gitu loh. Enggak ada orang yang bener-bener langsung. Aku ya Mas, kalau misalnya buka draft tulisanku 3 tahun ke belakang itu ya hancur semua gitu. Tapi aku sadar ketika aku cinta terhadap dunia ini ya, aku mau nggak mau harus belajar gitu. Aku harus menambah pengetahuanku juga di dunia ini gitu. Jadi kalau misalnya ada dalam satu buku ditulis oleh Putut juga, kalau nggak salah itu judulnya bukan buku motivasi menulis. Ketika kita hilang, kita nggak tahu mau nulis apa, tapi kita punya duit 50.000 di dalam kantong celana. Duit ini bisa kita gunakan untuk bahan mencari materi buat nulis sebenarnya. Caranya, pergilah ke pasar, gunain angkot, naik angkot, pergi ke pasar, nyampe di pasar beli beberapa hal yang ingin kamu beli. Terus ya kalau misalnya udah dibeli, udah siap di pasar, ya udah balik lagi ke rumah. Sampai di rumah, ceritakanlah pengalaman kamu selama berada di pasar itu tadi. Kamu beli apa, kamu berterima apa, kamu bertemu dengan siapa, gimana keadaan pasar yang kamu kunjungi. Ya sesederhana itu sebenarnya gitu. Kayak misal aku pernah buat teaser buku Derana ya. Aku ingin sakarat karena mengidap cintamu. Sampai dokter menyerah keluar dari ruang operasi dan bilang pada keluargaku bahwa penyakitmu tidak ada obatnya, tak ada cara menyembuhkannya. Jadi aku pengen mengidap cintamu sampai nggak ada cara mengobatinya. Kayak gitu. Wow. Itu menjawab pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara mengembangkan kalimat itu tadi sudah ya? Sudah, ya. Hanya mata aja saya. Intinya itu balik ke proses latihan aja. Iya, saya hanya mata. Jadi aku nggak bisa kembali. Udah jelek nggak bisa kembali. Itu sadar. Oke. Sekarang cinta lebih dari satu. Cinta lebih dari satu. Iya cinta. Ini kan tadi. Ini maksudnya kayak gimana nih cinta lebih dari satu? Cinta lebih dari satu. Ini laki-laki bisa mencintai sama porsinya itu 100% semua.
dengan wanita. Enggak semua laki-laki, tapi aku nggak setuju untuk Oh, enggak iya, semua laki-laki. kita harus berseberangan ini. Kalau saya sendiri, Iya, aku nggak setuju kalau misalnya orang bilang ya setiap laki-laki itu bisa mencintai secara penuh untuk banyak wanita, itu nggak ada. oke, kalau Nggak kita gimana? Ya menurut Mencintai aku lebih dari satu ini, perselingkuhan itu berarti. cinta lebih dari satu itu cinta untuk siapa dulu, untuk manusia, untuk siapa ya. Menurutku ini semua ya, di alam cinta, semesta kita ini ngomong. cinta gitu loh. Iya, nggak usah diluas-luasin dengan pasangannya. Nggak usah diluas-luasin. Nah, aku nggak sepakat gitu loh. Nggak sepakat. Karena aku tipe kalau orang yang setia ya gitu. Ya aku bagi aku ya Setia dengan satu pasangan Oh, cukup. iya. Kalau misalnya Saya sepakat dengan hal itu. Nah, kalau misalnya terlepas dari laki-laki lain misalnya bakal memulai cinta lainnya dengan banyak wanita, monggo silakan. Nek aku orang ikut-ikutan. Aku orang ikut-ikutan. oke, Wira. Wira. Cinta lebih dari satu. Cinta lebih dari. Kalau Dari sudut laki-laki aja dulu lah. laki-laki, Nah, tidak semua laki-laki itu buruk. Tidak semua laki-laki itu buruk. Dan aku sepakat dengan Genta. Karena tidak semua hanya karena kamu terluka gara-gara satu laki-laki yang menyakitimu, bukan berarti laki-laki ke depannya akan seperti itu. oke. Gitu. Hanya karena lukamu di belakang membuat kamu menganggap bahwa semuanya itu sama. Nggak bisa. Tidak, menurut aku nggak setuju. Ini Gitu. menurutku ya mas, orang yang nggak puas sama satu pasangan tuh mungkin ada faktor lain di belakang gitu. Mungkin pertama karena dia sering disakiti, atau pasangan dia yang sebelum-sebelumnya itu memang nge-trigger dia bahwasanya perselingkuhan tuh enak, dia nggak pernah dapatin pasangan yang benar-benar setia gitu. Enggak, pada akhirnya dia memandang, oh ya cinta ini ternyata bullshit ya, kenapa aku harus puas dengan satu orang gitu. Kenapa aku harus cukup dengan satu cinta? Toh pada akhirnya selama ini aku sudah memberikan ketulusan aku pada seseorang, ujung-ujungnya aku diselingkuhin aja. Manusia itu kadang menjadi bangsat, menjadi bajingan itu kadang ya ada campur tangan dari manusia lain. Entah itu dari masa lalunya, entah dari ininya, entah dari ketakutan dia. Saking takutnya dia terhadap perselingkuhan itu, ujung-ujungnya dia jadi pelaku. Ya. Pelaku perselingkuhan tersebut. Bisa jadi. Karena ini ya triggernya dia. Ya, atau mungkin ada orang melakukan perselingkuhan gara-gara penasaran. Gimana sih, apa sensasi ya yang didapatkan oleh seseorang ketika dia mencintai seseorang lebih dari satu gitu. Mungkin dia pengen ngerasain sensasinya. Setelah itu, ya aku pernah berada di posisi itu. Atau Aku memang laki-laki kodratnya bisa lebih dari satu. meskipun kodratnya, tapi aku nggak membenarkan hal itu. Nek masih membenarkan ya Oben. Jangan gitu. Itu hakmu. Betul pecah saya itu. Oke, kalau bilang kalau sudut wanita itu memang nggak bisa mencintai laki-laki lebih dari satu ya, kalau dari sudut wanita ya. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Nah ini. Kenapa? Karena pada dasarnya mau laki-laki dan perempuan kan sama saja, hanya berbeda gender gitu. Isi hatinya. Punya pengalaman wanita. Teman saya ada yang seperti itu. Teman saya ada yang seperti Teman ada ya? Iya. Bajingan. Kau ketawa-tawa. Justru ya, di daerah urban itu aku bukan membenci wanita ya, ini mohon maaf loh. Tuntutan hidup membuat setiap orang tidak pernah puas terhadap satu pasangan kadang. Itu Beban wanita itu, kehidupan. cewek itu. Iya. Kadang logikanya gini. Udahlah, kita balik ya ke zaman dulu gitu loh, dimana mungkin wanita tidak diberikan ya buat apa sih wanita sekolah tinggi-tinggi, buat apa sih wanita harus ini tuh ujung-ujungnya dia tetap bakal menggantungkan hidup kepada cowok, kepada suaminya, pada ini. Tapi ya tekanan hidup di daerah perkotaan kadang mas menjadikan orang buta mata hatinya, buta akan rasa cintanya. Yang penting dia bisa terpenuhi oleh berbagai macam hal yang dia inginkan, ya udah dia bakal tempuh segala keadaan gitu. Dia bakal ngelakuin banyak hal yang mungkin itu bertentangan dengan banyak orang, dengan sudut pandang banyak orang gitu. Dan itu banyak terjadi sekarang kan. Dia pengen kehidupannya dia bagus, mungkin dia merantau ke Jogja, di kampung halaman kehidupannya tidak sebagus itu, nyampe di Jogja berharap bisa mengubah kehidupan, tahu-tahu nyampe di sini rasa malas dalam dirinya untuk bekerja juga nggak ada, juga banyak sekali. Enggak, pada akhirnya ya udahlah, mungkin cari pasangan yang kaya aja ya gitu loh, bisa menggantungkan. Jadi menjual cinta itu namanya. Banyak kayak gitu sekarang. Wanita yang menjual cinta juga. Ini kita dari sudut wanita loh ya. Semuanya.
Setuju Ya. nggak wanita? Nah, nggak setuju kok. Banyak ya berarti ya? Banyak. Banyak ya. Iya. Saya kira wanita ditakdirkan mencintai hanya satu laki-laki. Karena ketika dia, mohon maaf, selingkuh gitu ya, dia akan mencintai salah satu ini, siapa yang selingkuhannya tuh? Ya. Yang selingkuh ya. Gini, ketika sudah mencintai yang kedua, itu artinya dia sudah tidak mencintai yang pertama. Aku lupa quotes-nya gimana, tapi pernah baca quotes-nya itu ketika saya dihadapkan dengan dua pilihan, maka saya sudah tidak cinta yang pertama ketika saya sudah memilih bersama yang kedua. Tapi ada juga yang pertama itu masih mau dengan wanita itu, nasib ada juga. Itu dari sudut lagi yang tadi tentang maaf-memaafkan. Ya. Sebenarnya kayak gini. Aku pernah ngomong sama Wira waktu di Lagani ya, Wira. Nah, Cinta itu sama menjadi bagian dari kehidupan. Masalah nomor satu di atas dunia ini, permasalahan di atas dunia ini lahirnya sumbernya paling awal itu cuma satu, Mas, dari perut. Sumber masalah dari dunia ini jadi dari perut. Orang mencari duit sampai menghalalkan jalan haram dan segala macamnya agar perutnya nggak lapar. Jadi menurut aku cinta ya, kalau cintanya udah penuh di sini, dia bakal naik ke sini. Dia bakal naik ke sini. Kalau misalnya kehidupan apa ya, kita anggaplah perekonomian antara kita berpasangan itu sudah baik, sudah tercukupi untuk daerah sini, dia akan naik ke sini baru masuk ke dalam hati gitu. Oh. Dari hati kalau orang tapi misalnya ada dari juga perut naik Gen, ke hati, yang dari naik sini nggak ke kepala. sini, tapi ke sini. Iya. Nah, itu ada juga. Ada juga. Oh, kalau kesini kan jualan. Oh iya. Iya. Ya itu menjual cinta kan, berarti kan menjual cinta. Itu Jadi aku cinta. percaya. Kalau misalnya manusia, permasalahannya kalau Berarti gini, masalah perut kalau udah laki-laki selesai, itu orang akan dikhianatin mikirin masalah wanita. hati. Berarti laki-laki itu secara perut juga belum bisa memenuhi. Sekarang Bisa bicara perut, dipatokkan. siapa sih yang benar-benar udah cukup permasalahan perut? Enggak, maksudnya kalau laki-laki dikhianati, Ah, itu masalah perut. Nggak pasti juga. enggak Enggak, juga. Cinta itu dinamis, tidak statis. Oke. Nggak ada, belum tentu sebab musabab Iya. satu dengan yang lain. Iya, beda. kenapa aku Betul. tadi ngomong kayak gitu? Ya intinya ketika kita sadar kita berpasangan, kalau bisa Nah, kita kalau saling kita itu bekerja. dikhianati karena apa? Siapa yang dikhianati? Oh iya. Oh, aduh, keliru. Saya terbawa Arus. terbawa Tidak Wira. ada. Oke. Lanjut. Lanjut ke Lanjut. poin ketiga tentang rasa setia, memelihara rasa setia. Cinta itu butuh kesetiaan, betul? Betul. Betul. Ya, ini dari sudut laki-laki. Nek dari Mas Inu dulu lah. Menurut Mas Inu memelihara rasa setia itu seperti apa tuh? Kalau saya setuju dengan yang kedua tadi, yang Apa tuh? bahwasanya ketika kita bisa mencukupi dari kasih sayang, kemudian juga perhatian, kemudian ya itu perut itu juga tadi bahwa itu bisa tercukupi, kesetiaan akan muncul. Kalau dari diri aku ya, Nah, setia itu sebenarnya gampang. Jangan pernah compare pasangan kamu dengan orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan pasangan Betul. kamu, apapun yang dimiliki oleh pasangan kamu dengan orang lain gitu. Cukup merasa cukup dalam diri bahwasanya dengan memiliki dia saja kehidupan kamu sudah merasa baik gitu. Kamu sudah merasa puas gitu. tapi Bener. banyak wanita cantik itu. Tapi banyak wanita cantik kayak di luar. Nah berarti Mas membandingkan, anggap pasangan kita itu adalah wanita paling cantik yang pernah Oke. kita miliki. Ya. Tentu itu bisa kita Tapi- doktrin diri kita sendiri. Iya, memang itu hanya anggapan. Tapi sebagai laki-laki dan naluri laki-laki, aku percaya bahwa setiap orang yang sudah punya pasangannya mengagumi wanita lain itu wajar. Wajar ya? Wajar. Wajar. Nah, Yang kan? tidak wajar adalah keinginan untuk Untuk memiliki. memiliki. Kalau kagum doang sih nggak apa. Kagum Aduh, cantik doang. banget. Memang dia cantik banget ya, memang iya. Iya. Yang Kita lebih nggak cantik nutup mata, daripada gitu. kamu, yang lebih bagus daripada kamu pun laki-laki, cewek juga bisa ya bilang kayak gitu. Iya. Banyak. Tetapi belum tentu dia akan cocok dengan aku akan cocok dengan dia. Gitu. Karena mengagumi itu wajar. Berarti dia misalnya lagi melaku, itu, wih ayu wih nganu nih ya misalnya. Kamu sayang, kamu kok gitu sih? Kalau bisa Karena aku gitu. mengagumi ya. Mengagumi itu wajar. Yang tidak wajar adalah habis mengagumi punya keinginan untuk memiliki. Ya kita nggak mau munafik juga. Uang misalnya dia bener-bener lebih cantik dari pasangan kita, maksud kita mau. Tapi pada akhirnya ya jangan dibilangin ke pasangan kita juga dia lebih cantik dari kamu ya itu salah. Gitu. Membandingkan jadi. Wanita itu mencintai dari mendengar, Mas Yusino. Laki-laki mencintai dari melihat.
oleh karena Quote itu hari banyak ini. laki-laki berbohong. Masakan istrinya nggak enak, enak kok mah gitu loh. Penampilan istrinya nggak cantik, cantik kok mah, bagus banget mama kayak gini gitu loh. Tinggal dibuka-buka Ya dikit karena lah. kita sadar wanita itu mencintai dari mendengar, wanita senang disanjung, dipuji. Bagi dia itu adalah ungkapan kasih sayang gitu. Kuat hari ini. Laki-laki mencintai dari melihat. Wanita mencintai Iya. dari mendengar. Kalau kamu tadi beda apa? Kamu jangan nyambung-nyambung bentar. Setia, oh boleh mas? Ya, kasih. Setia itu merasa cukup. Merasa cukup. Berdamai dengan keadaan bahwa tidak selamanya keadaan itu akan selalu sesuai denganmu. Semakin kamu berekspektasi akan semakin kecewa. Karena kebahagiaan akan diikuti dengan penderitaan. Kebahagiaan akan diikuti. Pasti. Ya nggak ada, hidup itu akan selalu ada dua hal tersebut. Itu setia loh dalam hidup kita. Air mata dan kebahagiaan itu Kasih adalah tahu dua hal aku yang satu pasti. kebahagiaan yang abadi. Kesedihan. Kasih tahu. Ada. Ya wis. Ada. Parmaam nih, Parmaam ya, warak, bahagia, sesaat, habis itu apa Yang lagi? abadi cuma Sapardi. Enggak, aku nggak ada. Tulisannya Oh, tulisannya. gitu. Kenapa? Kenapa? Terjebak rindu habis baterainya. Enggak kan? Oke, Lanjut. lanjut setia. Memaafkan dan dimaafkan. Ini berkenaan dengan tadi pengkhianatan, selingkuh itu atau perbuatan-perbuatan yang bukan masalah itu juga. Misalnya, aku tuh nggak suka kamu ngerokok gitu. Oh maaf ya sayang gitu. Atau telat jemput atau apa. Nah, di dalam Gembira dulu deh, hubungan memaafkan dan percintaan dimaafkan. Memaafkan dan dimaafkan itu perkara maaf, meminta maaf itu bukan berarti selalu salah. Meminta maaf, kata maaf itu untuk menghargai bahwa oh ya udah aku ya minta maaf gitu. Karena menurutku gitu, dan maaf itu menurutku belum tentu mengakui kesalahan ya. enggak, maksudku mengucapkan maaf itu belum tentu salah. Paham nggak? Maaf itu belum tentu dia salah gitu. Oh, oke. Belum tentu kalah Oke. gitu. Cuman ya kembali lagi bahwa Dalam cinta ya itu ya. ya kembali lagi, maksudku ketika memang bisa diobrolkan baik-baik, bisa diomongin baik-baik, ya kenapa enggak gitu. Karena konflik apapun di dunia ini itu lahir dari gagalnya komunikasi. Apapun, kasih tahu aku konflik nggak gagal dari komunikasi. Apa? Miskom. Masalah apa? Masalah apapun tuh gagalnya dari kegagalan komunikasi. Awalnya memang itu ya. Apapun. Kalau udah Mau politik, mau agama, mau apa, konflik itu selalu berasal dari gagalnya komunikasi. Terus Ya wis memang Terus-terusan. udah. Kalau diri aku enggak nggak usah. enggak berarti bahwasanya memaafkan apa meminta maaf itu adalah salah satu komunikasi ya. Ya, Dalam bentuk komunikasi Iya. ya. lebih baik diungkapkan meskipun menyakitkan daripada dipendam, tetapi malah membawa penyakit-penyakit lain gitu loh. Selesaikan, omongkan, kelar. Itu komunikasi. Ya. Dan kalau memang posisi pada waktu itu kita memang di posisi yang tidak pas ya, meminta maaf ya, bukan salah ya, tidak pas gitu. Minta maaf gitu. Untuk menjaga cinta ya. Nah, kalau masalah maaf dan dimaafkan, Bung Genta lebih. Ya, oke. Gimana rasanya memaafkan? Lega. Ya mas. Tapi di balik kata maaf itu tentu ada dua kemungkinan ya menurut aku. Oke. Ada orang memberikan maaf, tapi dia tetap bisa berlanjut. Ada orang memberikan rasa maaf, dan bagi dia mungkin ini adalah sesuatu hal yang mungkin ya udah ini menjadi titik akhir, kamu aku maafkan, tapi kedepannya mungkin kita nggak bisa lanjut lagi. Ya sudah dua-duanya dibedah aja apa itu tadi ya. Hah? Yang memaafkan dan bisa berlanjut. Kadang-kadang memaafkan tapi akhirnya curiga terus. Iya, Ada. maaf itu kan juga nggak harus misalnya oh karena kita memaafkan terus kita berhenti curiga, nggak ada aturannya harus kayak gitu gitu. Ya kalau misalnya kamu Ya, berarti aku maafkan nggak atau salah- memaafkan dong. Loh, memaafkan itu bukan berarti harus menerima semua harus apa ya? Semuanya kesalahan kedepannya harus dia lakukan lagi dan kita terima lagi gitu. Bukan. Maksudnya adalah menduga-duga itu kan berarti curiga itu kan berarti nggak memaafkan Curiga tuh tau nggak mas asalnya dari mana?
Nah ini lagi dibahas. Karena komunikasi. Aku kan jadi bodoh banget ya tentang cinta ya. Iya, karena curiga itu ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Ya. Ada hal-hal yang tidak dia komunikasi. Curiga itu lahir dari ketidakpercayaan. Iya, tidak akan terbuka. sesuatu. Jadi Ketika kita sudah tidak percaya, jadi curiga. iya, kalau Bagaimana misalnya kita pacarmu bisa memaafkan ya bilang? kita memaafkan toh ya gitu. Tapi ke depannya misalnya kita bakal tetap curiga ya itu dari diri kita. Curiga itu Kadang gini obatnya loh, cuma satu, ketenangan, Mas. Berikan aku ketenangan agar aku nggak curiga. dalam hubungan kadang orang sulit membedakan antara rasa curiga dengan rasa peduli gitu. Si Oh, penerima iya, ya, iya, tipis, si penerima tipis ya. ya, itu Iya. tipis loh bedanya. Kadang bagi kita ya, kecurigaan itu adalah bentuk kepedulian. Kita misalnya nanya, kamu lagi di mana, kamu lagi sama siapa, gimana ini segala macam. Dia menganggap mungkin itu adalah sebuah tekanan pasangan kita, menganggap itu sebagai suatu tekanan, yang menganggap itu sebagai suatu kecurigaan. Padahal dari diri kita itu adalah bentuk suatu rasa peduli. Iya. Karena kita menganggap dia pasangan, makanya kita berlaku demikian. Ya, tapi Ah. terlalu curiga atau yang disebut dengan posesif Tentu tidak nggak baik. boleh. Karena Nggak cinta itu bukan takaran gelas, Mas. Ia adalah laut yang berombak bebas. Wah. Keren. Semakin Kuat. cinta itu seperti pasir yang digenggam. Semakin kau genggam, semakin mencoba dia untuk keluar. Iya. Nggak bisa. Iya. Pada dasarnya setiap manusia yang ditekan pasti mental. Bentar. Itu quotes di buku temu, Mas, barusan tadi. Oh oke, beli bukunya ya. Tetap ya. Oke. Cinta itu bukan takaran gelas, Mas. Iya. Ia laut yang berombak bebas. Iya, Makanya itulah yang tahu. gue sebut sebagai cinta itu dinamis. 1 tambah 1 tidak selalu sama dengan 2. Ya, kalau di cinta gitu ya, di matematika iya ya. Ya. Oke. Wow, ini banget ya. Kita memang bucin ya ini ya ngomongin, dan aku terhanyut itu ya. Terakhir komitmen. Komitmen. Ayo. Cinta tanpa komitmen itu kosong. Nah, yuk. Cinta Saya tanpa benar. komitmen itu FWB. Cinta tanpa komitmen kosong. Cinta Kosong. tanpa komitmen itu FWB-an. Jadi Friend with benefit. cinta itu butuh 3 hal, Mas. Menurut teori triangle of love, Waduh, triangle of love, oke. itu cinta itu butuh 3 hal. Komitmen, ketertarikan, nafsu. Oh, harus ada nafsu Harus. juga ya. Tanpa Iya. nafsu, cinta itu tidak intimate. Tanpa komitmen, cinta itu kosong. Tanpa ketertarikan, cinta itu apa ngono aku lali, Mas. Oh, kita dibekali dengan nafsu toh. Iya. Iyalah, apalagi masih no kelebihan. Dari triangle of love itu ya, Mas Indo ini yang menjadi titik center point paling atas tuh nafsu tuh. Baru ketertarikan. Tidak muter-muter gitu. Oke. Tanpa komitmen cinta itu kosong. Jabarkan dong. Tanpa komitmen ya cinta itu bukan apa-apa. Iya. Cinta itu hanya sebuah hubungan antar manusia. Pada akhirnya kalau nggak pakai Kita doang yang merasa memiliki, padahal kita nggak ada ikatan sebenarnya. Nah. Gitu lah, gimana? Makanya aku pernah bilang, ketika ada pertanyaan kita jalani dulu saja adalah bukti bahwa kisahmu sedang tidak baik-baik saja. Iya. Tak baleni ya. Kita jalani dulu saja adalah bukti bahwa kisahmu sedang Kisahmu tidak baik-baik saja. Berarti ada perasaan lain yang dijaga. Nah, yaudah, kita mungkin, jalanin atau dulu aja lah. kemungkinan lain Nah, itu mana nggak yang jelas. Dia lanjut. Padahal lagi nggak baik-baik aja. Oh. Oke. Terakhir tentang cinta. Satu kalimat penutup. Closing statement dari aku. Closing statement. Pada akhirnya cinta itu membebaskan untuk hal yang baik-baik dan menjaga dari yang buruk-buruk. Oke. Itu dari aku. Cintailah sewajarnya, sebab ekspektasi yang terlalu tinggi akan mengantarkan kecewa yang terlalu dalam. Tetap bersama Hino S dan terima kasih teman-teman semuanya dari Terjebak Rindu. Terima kasih live-nya. Terima kasih. Terima kasih, Ya, dengan kawan-kawan. Teknik Suara juga terima kasih semuanya followernya. Untuk versi lengkapnya nonton di YouTube masih. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Serina Munaf. Mau di Ayunda.
Oke, Sherina Munaf Karena menurut aku dia smart sih, meskipun Modi juga smart. Tapi ya tipe aku ya kayak Sherina Munaf. Oke. Kalau kamu Smart. Maya dia Indah tuh cantik. Keibuan juga. Ya. Nggak ngerti sih kayaknya. Kemarin tak WA sih katanya iya sih. Gitu. Meninggalkan. Aku ditinggalkan. Oke, alasannya. Karena aku tidak merasa berdosa atas hal itu. Tetapi tersakiti. Iya nggak apa-apa, lebih baik aku tersakiti daripada aku harus membuat orang lain merasa tersakiti. Meninggalkan. Karena pada akhirnya sebuah keputusan harus diambil ketika kita sudah mentok. Dan ketika sudah terluka, lebih baik aku meninggalkan daripada ditinggalkan. Oke. Di Public. Public. Hah? Public. Publik. Alasannya masing-masing. Kalau aku memerhatikan orang-orang dengan temannya dan segala macamnya itu jadi kayak ketika kita mentok itu jadi kayak dapat inspirasi juga. Dia ngobrolin apa, dia memandang apa itu bisa dimasukkan ke dalam tulisan juga. Sama. Sis. Aku set ending mungkin ya. Nggak tahu, jadi kayak kalau misalnya kisah set ending itu jadi kayak lebih greget, terus kita jadi mikir-mikir bakal ada lanjutannya nggak ya, bakal jadi kayak gimana ya kira-kira kalau ke depannya dia bakal tetap bersama atau gimana. Kira? Set ending tapi gantung. Oh, enggak. Biar ada spin-off ya. Ya, biar ada spin-off-nya. Aku, Ah, Boy Chandra. Karena aku baca karya-karyanya. Terli. Oke, Boy Chandra. Karena aku baca karya-karyanya, aku satu kampung dan aku mengikuti pertumbuhan Boy juga. Dari dia. Karena dengerin dari YouTube dan banyak sekali ilmu tentang kepenulisan yang aku dapat dari beliau. Ayu Tami dong kalau aku. Oke. Dewi Lestari. Alasannya karena aku baca, kenapa Ayu Tami? Karena aku baca trilogi Larung, Oke. Eks Parasit Lajang. Terus aku juga baca Sugija. Terus cerita cinta Enrico. Dan aku sangat fanatik sekali dengan Mas Enrico yang ketampanannya tumpeh-tumpeh ditulis oleh Mbak Ayu Tami di dalamnya. Itu mungkin pokoknya banyak sudut pandang tentang wanita yang aku dapat di sana, meskipun udah kesel sih baca trilogi dari Ayu Tami. Karena lagi baca Orma Karsa Oke. dan itu tulisan yang penuh dengan riset. Itu keren. Suatu saat aku pengen nulis seperti itu.